rekam dulu. Udah. Oke. Udah. Ini kita mulai aja. Saya share dulu. Nah. Kelihatan? Oke, ini kita udah masuk ke HTML atau CSS tingkat advance ya, tingkat menengah lah maksudnya gitu. Kemarin masih kita gunakan ya dasar-dasar ya, masih inilah, masih gimana kita bilang masih rancu sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi, udah seperti itu prosedurnya. Nah ini sekarang kita udah mulai agak modern gitu. Nanti ada HTML ketiga kita buat juga agak ya sudah modern sekali gitu. Nanti ada HTML 4. Kalau sempat kita buat, tapi kalau HTML ini nggak selesai hari ini, kita sambung lagi Senin atau apa. Saya pengennya 7 pertemuan ini selesaikan HTML. Jadi saya mau selesaikan HTML ini, dan pertemuan ke-9 nanti, kalau ke-8 nanti pasti ujian terus pertengahan. Nanti setelah 9 baru kita masuk ke logiknya. Logiknya kita menggunakan JavaScript. Itu nanti kita mainkan if, else, percabangan, apalagi perulangan ya, looping, dan variabel-variabel yang standar lah kita bilang dulu. Oke, nah kita mulai. Nah kita akan mengembangkan halaman web modern seperti gambar di bawah ini. Contohnya seperti ini nanti. Nah, bersiaplah untuk belajar banyak pengetahuan baru tentang pengembangan web. Nah sebelumnya kita gunakan dulu. Kita gunakan. Oh ya, ini nggak kelihatan sih nanti ya. Kelihatan nggak? Share ini. Kayaknya kelihatan sih. Oke, nggak apa-apa. Coba aja dulu. Nah, siapkan. Mana sih? Subline dulu, subline text. Oke. Nah, subline saya gunakan di exam di belajar ya. Kelas H4 kemarin ya. Nah, jadi kita buat kelas baru nih. Kelas H4 HTML2 ya buat ya. Kelas H4 garis bawah aja. HTML2. Sip, kita simpan ini aja. Nah, di sini kita masuk. Nah. Kelihatan? Nah, di dalam folder ini kita simpan dulu index.html. Nah, seperti ini. Nanti ada satu lagi, kita simpan juga satu lagi, style lah. .css. Oke, di dua kita bermain di sini. Oke. Dicoba dulu. Testing. Oh ya, jangan lupa jalankan examnya dulu ya. Kalau mau ada gini. Examnya jangan lupa di start dulu 2 ini. Ini ada yang ikutin nggak? Atau lihat-lihat aja? Kalau nggak ada nih, kita cepetin. Biar nanti di YouTube aja nanti saya jelaskan itu biar cepat-cepat. Nanti ulang itu aja. Ada yang ikutin nggak? Ada yang ikutin? Ada Pak. Ada. Oke. Nah di sini
localhost kelas H4 saya buat HTML2. Oke, keluar ya si HTML ini, si testing ini. Oke. Nah, oke mulai. Nah, jadi intinya kita akan membuat seperti ini nih layout halaman web. Nah, contohnya sini kita ada headernya, ada top, ada listen, ada message, ya, ada footer. Nah, di sini kita sama seperti yang awal-awal juga kita punya header dan footer dan kita menggunakan 3 div. Nah, sini. Oke, kita mulai aja. Nah, di sini. Oh ya, sebelumnya kan tunggu, saya buat HTML-nya aja. Oke. Ini seperti awal kita buat HTML kayak biasa. HTML titelnya kita buat aja kelas H4 ya. H4 HTML2 kita buat. HTML2 ini titelnya. Nah, seperti ini. Ini udah struktur yang biasa yang standar lah kita buat dulu ya. Nah, jadi di headernya ini kan kita harus buat style yang kayak kemarin tuh. Kita buat link style ini dihapus saja. Tinggal ketik aja link. Nah, hrefnya itu kita panggil style.css. Nah, ini aja. Jadi kita panggil di sini di sini punya si dia. Nah, oke, untuk ininya selesai. Nah, jadi kita di dalam body ini, kita bermain di body. Apa? Segi mama aja. Mama. Nah, body kita buat di header. Header satu, kan di sini bilang satu header, 3 div. Nah, di sini ada dikatakan div ada 3. Tunggu ya, saya pakai ini aja laser. Nah, nih ada top ya, top wrapper. Kita buat langsung aja kayak kemarin, kita ketik top wrapper. Nah, di tab sini ada div kelasnya listen wrapper. Div lagi, satu lagi div set wrapper. Nah, satu lagi footer. Oke, selesai. Nah, contoh ini udah selesai kita buat. Kita jalankan. Nah, sudah. Nggak kelihatan ya kalau kita inspect elemen baru kelihatan ya. Sini ada headernya di body, ada kelihatan nih. Kelihatan kan? Oke, selesai ini. Oh ya, di HTML-nya itu kita cuman di stylenya kita standar aja ya. Kita buat si main-nya ini, si body-nya ini masih menggunakan, kita buat margin aja, margin 0. Ini aja nih untuk apa? Font family. Font family-nya pakai Lucida Grande, bukan Lucinta Luna. Kenapa nggak pakai bintang aja, Pak? Nggak apa, nih di bodinya aja yang nanti kalau bintang kan seluruhnya jadinya nanti. Jadi kita ininya aja di sini aja. Kalau bintang nanti
seluruhnya dengan tulisan ini pun ikutin itu gitu. Oh iya. Nah, jadi ada tulisan apa? Yang arefnya itu kita hilangkan linknya itu nanti tulisan apa namanya? Di bawahnya tuh. Garis bawah itu di teks decorationnya. Oh iya. Decoration ini non aja. Oke. Ini untuk ini aja. Selesai. Kita maju. Nah, pertama kita main di layout bagian atas dulu. Ya, ada top wrapper-nya. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian atas halaman web. Di awal kita menggunakan yang atas dulu. Nah, di sini kita menggunakan background image. Nah, background image-nya tuh kita gunakan di CSS-nya. Sepertinya kemarin udah saya buat kayak udah kayaknya. Tinggal apa nanti kita ini aja pelajari aja. Nah, caranya background image pakai URL. Nah, nanti ada gambarnya ini kan pakai link. Kalau mau pakai link bisa ataupun saya rencana mau simpan di dokumennya langsung. Kalau mau gambar bisa di-download. FTP kan bisa download kayaknya. Besar kayaknya. Saya kirim aja enggak? Tunggu saya. Mana dia? Nah, ini saya bungkus saja. Slow aja mukanya, ini nggak usah tegang kali itu, slow aja. Bawa kopi nggak salah. Oke, ini saya kirim image-nya. Yang mau pakai image ini bisa. Nah, jadi saya akan menyimpan di sini. Nanti ada saya tambahkan ini folder images namanya. Sini ya. Nanti saya simpan ini gambar ini semua. Nah, ini saya simpan di ini. Di exam saya taruh di sini, saya di htdoc. Di kelas HTML ini saya taruh di sini. Saya pastikan di sini semua nih. Nah, nanti namanya kita panggil aja nih semua nih. Nah, jadi intinya ada gambar kita sini. Tek 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 1 2 3 4 5 6. Oke. Kemarin-kemarin kan kita pakai URL, takutnya jaringannya mungkin putus atau apa, kita mainan di sini aja dulu. Walaupun besar-besar dikit lah gambarnya. Oke. Ini layout image-nya nanti kita gunakan yang ada top apa namanya nanti, top N namanya. Oke, kita lanjut aja. Nah, nanti ada di background size-nya. Nah, seandainya kalau nggak kita pakaikan cover, dia akan berulang-ulang gambarnya. Putus, dia akan mengulang lagi. Seandainya gambarnya segini, dia akan mengulang, ada 3 kali mengulang tuh. Dan makanya kita akan menggunakan pakai cover nanti. Cover itu di cover seluruh badan HTML-nya. Di apa? Kiri-kiri kanan itu rata kiri rata kanan biasanya kalau di Word itu biasanya. Jadi sebesar apapun nanti dibesarin gitu. Nah, jadi ini akan menengahkan posisi elemen. Kita gunakan margin. Jadi udah saya ketik sendiri sih tadi margin. Saya buat margin 0. Nah, jadi margin 0 itu ya ditengahkan. Seperti misalnya kayak ini kan ada boxnya ukuran 300 px. Kan sebesarnya sebesar ini. Kalau nggak dipakai kan dia ujung sini.
maka dimarginkan auto. Ini aja. Nah, ini contoh soalnya. Kita mulai aja. Kelihatan, di sini aja lah kita buat. Nah, di dalam kelas wrapper tambahkan tag div katanya. Div container. Di sini ada kita tambahkan. Jadi kita main di sini dulu. Div container. Tab. Nah, jadi di dalam top wrapper ada anak lagi kunci container ini. Nah, di dalam kontainer ini tambahkan 2 tag H1 katanya. H1-nya ada 2. 1 dan 2. Nah, ini masing-masing isikan ini. Belajar coding. Belajar coding. Dia ada satu. Yang kedua, belajar menjadi lebih kreatif. Nah, setelah ini ada katanya lagi ada 2P katanya. 2P, 1, 2. Nah, di sini kata-katanya ikutin aja. Rogat adalah platform Oke. Yang kedua Oke, ini aja. Nah, di sini ada, saya nggak kelihatan nih. Nah, sini katanya tambahkan CSS. Nah, jadi kita mainkan CSS. Nah, di sini kita tambahkan dot container ya. Jangan lupa kalau yang ada kelas titik. Jadi sini ada width 1170px. Itu tadi jaringan saya nggak ini. Itu sedikit tersenggol ini. Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, kita lanjut ya. Yang padding leftnya 15px. Padding right 15px juga. Margin. Nah, margin sama padding kan udah kita pelajari tadi. Nah, ini langsung auto katanya. Ini margin. Right. Auto juga. Oke. Nah, jadi selanjutnya mari kita tetapkan gambar. Nah, ini gambar kita terapkan lagi. Nah, jadi di sini di top wrapper katanya. Nah, sini suruh katanya padding top 80px, padding bottom 100px, color white. Nah, jadi ini ada sebenarnya pakai heksadesimal, tapi di sini suruh pakai tulisan aja, udahlah nggak apalah. Sebenarnya saya nggak suka tulis itu. Nah, di sini background image-nya kita menggunakan URL namanya. Nah, ini. Nah, URL. Nah, jadi kita kan sudah menyiapkan folder satu ya. Nah, jadi kita URL-kan.
Kalau URL kayaknya src kayaknya. Source. Link. Oh iya. Udahlah kita pakai ini aja. Mau nggak dia? Ini images. Nah, di sini kita menggunakan top N. Nah, ini namanya. Kita rename aja, kita copy paste. Nah, simpan. Oke. Nanti ini apa lagi katanya? Terapkan CSS berikut top wrapper ke background. Nah, jadi kita terapkan dulu sedikit lagi nih. Nah, jadi sini kita terapkan sedikit lagi. Ini background size. Nah, ini kita cover. Nanti kita uji coba hapus covernya. Nah, ini kita uji coba dulu. Mau nggak? Nah, hasil ya. Ini kalau saya besarkan, besar ini dah. Nah, seandainya saya hapus ini si background ini, saya matiin. Salah matiinnya gimana? Bintang. Nah, gini saya matiin. Refresh. Nah, jadi ada ngikut dia gambarnya sebesar ini sebenarnya. Dia akan nimpa-nimpa terus sampai dengan layarnya besar, kecil gitu. Jadi kalau seandainya saya kecilin seperti ini, jadi gambarnya ada 10, ada bisa kecilin, nah itu. Jadi ngikut ya. Jadi kalau seandainya saya masukkan si back cover ini saya refresh. Nah, jadi seandainya saya besar, nah jadi gambarnya ya segitu aja itu. Oke? Sudah paham sampai di sini? Gampang nih. Ini paling mudah nih. Ini masih dasar sekali. Nanti belum lagi ada logiknya. Kita masih di front end nih. Oke, selesai. Kita mulai lagi. Sip. Selesai ya. Lanjut. Nah, transparansi dan spasi antar huruf. Dengan membandingkan halaman web yang kita kerjakan dengan hasil akhir yang diinginkan, kita dapat melihat perbedaannya sebagai berikut. Huruf judul agak transparan. Jarak antara huruf di belajar coding akan kita jarak-jarakkan. Kalau yang di sini kan ini nih dekat-dekat nih. Nanti kita jarang-jarangin dia karena lagi musim corona, jadi nggak boleh dekat-dekat. Oke, opacity. Opacity ini apa? Transparansinya. Jadi dia mulainya dari 0,0 sampai dengan 1. Jadi ada 0,1, 0,2 sampai dengan 1 itu ini langsung padat misalnya. Jadi kalau opacity-nya ini lebih ke kecil lagi, 0,0 itu udah hilang jadi gambarnya. Kalau 0,1 ya masih berbayang dia. Nanti coba-coba aja. Kalau siap selesai ini kita coba-coba aja. Bisa nggak itu? Pasti bisa. Nah, ini ada kita menggunakan letter spacing. Jadi kalau seandainya spacingnya 2, jadi segini. Kalau seandainya dibesarin, dia jauh-jauh ya jadinya. Kalau seandainya kita buat 1 meter ya jauh-jauh 1 meternya gitu. Nah, ini contoh kita buat langsung. Oh ya, saya di sini menjalankan script dari si program ini ya. Kalau seandainya kalian ngikutin punya saya nih, saya itu insya Allah yang di program itu udah berhasil gitu. Bisa kalian jalankan. Nggak sampai 1 hari. Ini saya kerjakan ini nggak sampai 1 hari, selesai 1 proses itu. Saya coba, oh bisa. Mungkin kalian bisa dalam 1 hari gitu. Pasti bisa lah. Gampang nih. Oke. Jadi kita mau mainkan ini. Katanya di top wrapper ya. Jadi di sini kita mainkan ya. Jadi di sini disuruh ke stylenya.
disuruh tetapkan tag A1 di dalam top wrapper. Nah, jadi kita tambahkan di top wrapper ini ke bawah. Nah, jadi seandainya kalian takut ininya itu copy aja, takut typo typo. Nah, di copy aja itunya. Tapi jangan semuanya di copy. Nah, sini dikatakan opacity. Nah, sini langsung ada untuk opacity-nya 0,7. Nah, jadi sini font size-nya 45 px. Letter. Nah, kita gunakan letter spacing. Jadi kalau seandainya pakai subline ini ya udah otomatis sudah ada jadi gitu. Jadi kita udah aman kerjaannya. Jadi bottom oke, 10 px. Nah, sini. Oke, setelah itu top wrapper P. Nah, jadi ini kan dah satu, kita gunakan yang si P pula. P. Nah, mudah-mudahan kalian bisa jadi programmer ya. Nah, jadi opacity ini nggak ada px-nya ya, cuman 0 angka aja gitu. Jadi ada kemarin saya temukan teman-teman yang dia buat px gini. Kok nggak mau ya, kamu nggak mau itu. Jadi ada kekeliruan. Jadi pelajari sedikit-sedikit. Kalau ada error tuh bagus. Pasti nanti, oh iya, kita belajar dari kesalahan tuh. Oh, si opacity ini nggak pakai px. Biasanya gitu. Biasanya lebih cepat belajarnya dapat salah dulu. Kalau nggak ada salah, biasanya nggak sadar diri kita. Kita salahnya di mana sih gitu. Biasa gitu. Oke, ini selesai. Kita tes refresh. Nah, ini kan otomatis nih. Oke, kita bandingkan aja. Kita sini buat ini. Nah, di sini. Ini kan nah. Oke. Ada perbedaan? Ada dong. Ada ini yang 10 tadi ya. Jauh-jauh dia. Oke. Lanjut ya. Sebentar lagi kita berhenti sebentar. Kalau ada pertanyaan boleh nanti ya. Nah, ini kita buat tombol dulu. Oke, tombol di pelajaran ini kita akan menggunakan tag A ya. A ini inline sebenarnya. Inline ini gimana dia bilang ya? Nanti ada penjelasannya lebih enak kayak di sini. Kalau saya jelaskan panjang deh. Kita ikutin aja di sini ya. Nah, di dalam pelajaran ini kita akan belajar membuat tombol dengan menggunakan tag A. Karena tag A adalah elemen inline. Kita tidak dapat menentukan ukuran dan perspasiannya. Namun jangan khawatir, kita akan cari tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, di sini kita nggak bisa nih. Kita buat height di CSS-nya, kita buat width itu nggak bisa. Jadi udah inline kamu seperti itu aja. Jadi ya segitu aja gitu, nggak bisa dirubah-rubah lagi kalau udah inline gitu. Kayak sama kayak konstanta udah fix dia, nggak bisa dirubah lagi. Nah, sini akan kita buka elemen inline block. Nah, di sini kita nanti elemen inline block ini memiliki karakteristik seperti elemen block dan inline seperti halnya elemen inline. Elemen inline block akan disejajarkan secara horizontal. Selain itu, ukuran dan spasinya juga dapat dirubah sama seperti pada elemen block. Nah, sini contoh elemen block ya, div ya. Biasa div itu tag div. Kita bisa ubah-ubah, bisa hack ya, kita ubah-ubah marginnya itu biasanya div itu mau. Sedangkan elemen inline block sama juga bisa kita ini, dia biasanya ada inline block, dia horizontal dia. Bisa ke samping langsung otomatis. Nah, tapi bisa kita rubah-rubah. Hacknya besar itu, kalau seandainya kita besarin, dia turun ke bawah juga jadinya. Kalau seandainya nggak muat ya. Nah, kalau muat dia kesampingkan, miring lari ke samping. Nah, kalau inline yang tok ini dia nggak bisa dirubah apa-apa aja. Udah segitu aja, sejajar ya. Jadilah diri sendiri dia. Oke, kita lanjut ya. Nah, nanti ada display ya. Nanti ada display, kita gunakan display. Display itu banyak, ada non, ada block, inline situ semua. Nah, sini nanti kita jelaskan sedikit-sedikit.
Jadi seperti ini nanti. Nah, sini kalau inline masih biasa, kita inlinekan blok, otomatis dia besar itu. Inline ke blok, seperti ini. Ya, ini seperti ini. Kita uji coba aja nanti. Nah, menentukan beberapa kelas. Jika Anda memiliki beberapa elemen dalam CSS yang memiliki sedikit variasi, Anda dapat mengekstrak CSS umum dan CSS individu ke kelas yang berbeda, lalu menentukan keduanya. Anda dapat menentukan beberapa kelas dengan memisahkan menggunakan spasi. Oke, kayak ini. Seandainya kita punya apa? Nah, sini kita bisa gunakan spasi. Jadi dalam kelas itu kita bisa menggunakan lebih dari satu. Tapi kalau seandainya ID, dia nggak bisa lebih dari satu. ID dia menentukan nama si div itu. Nama kamu siapa misalnya? Mirza. Udah Mirza sampai mati nama kamu itu, namanya itu. Jadi kalau si kelas ini nickname, misalnya apa? Panggilan, misalnya. Bisa panggil bro, bisa panggil bapak, bisa panggil apa itu, bisa ditambahin itu. Seandainya namanya kamu bapak, ya kamu akan mengeluarkan karakter ini. Misalnya, kalau seandainya kamu panggil suami, akan mengeluarkan karakter ini. Itu intinya seperti itu kalau di dunia manusia ya. Nah, ini contohnya ini agak kepanjangan. Kita mulai aja satu-satu. Nah, di sini kita akan tambahkan tag div dengan kelas. Nah, ini ada tambahan nih. Ini kita hapus dulu. Sini kita akan di dalam kontainer ya, katanya. Oh enggak, di dalam wrapper. Jadi kontainer selesai nih kayaknya. Oh enggak, di dalam kontainer juga kayaknya. Nanti kita sini aja. Nah, dalam kelas ini tambahkan bottom dengan kelas pattern. Oke, kita tambahkan aja div btn wrapper. Oke, nah, kita main di sini. Di dalam wrapper ini tambahkan satu tag tab, itu p, a lagi, itu a lagi katanya. Oke, kan ini. Nah, dalam teks berikut di sini kita tambahkan daftar dengan email. Ngerti kan maksudnya nih? Jadi dalam teks sebagai berikut. Jadi yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi dimasukkan dalam ini. Ikutin aja. Nah, sini atau itu daftar dengan Facebook. Terus sini daftar dengan Twitter. Oke. Sedangkan untuk URL suruh pasang ini aja dulu, pagar. Oke. Set. Nah, jadi indeks HTML-nya kita tambahkan. Nah, oke, kelas ya. Di dalam teks ini, di dalam A ini masing-masing kita tambahkan kelas. Classes. Di sini btn sync up. btn spasi ya. Bukan titik. Ini kelas juga btn Facebook. Nah, jadi ini bedanya. Ini kelas pertama, ini kelas kedua. Seandainya ada strap ini namanya satu kelas. Kalau ditambah kayak gini. Tapi kalau ada spasi, ini si kelas 1, ini si kelas kedua. Nickname 1, nickname kedua. Seandainya ada ID, sini ya, kita cek-ceknya kita buat. Testing ya. Testing. Tapi dia nggak ada spasi. Nick gitu. Nggak ada, ini wrong, salah nih kalau gini, kalau ID.
ID itu top 1 aja dia. Seumur hidup ini aja nama dia. Kecuali rubah nama. Dia kikah balik itu. Jadi dirubah itu ya. Oke. Sini kelas. Ini sambil kita uji coba, sambil saya terangkan beberapa fungsinya. Di sini kita Twitter. Oke. Nah, sekarang mari kita tambahkan CSS. Nah, kita masuk ke CSS. Nah, di sini ini agak panjang saudara, tapi ya sudahlah. Tambahkan sini BTN katanya. Aduh, kepanjangan sih, gimana nih, saya copy aja lah ya. Ketik aja nih. Nggak usah lah. Nah, sini ada padding top, padding bottom. Sama nih 12. Jadi padding aja kita buat. Padding top, padding bawahnya sama, kita buat 12 px. Sama nih. Sedangkan kiri kanan 24 adalah sama. Berarti kita buat gini aja, singkat. Ya. Kalau di itu kan ini gini jadinya nanti. 12 px 24 px. Kan seperti ini. Atas, kanan, bawah, kiri. Jadi kalau sama-sama, seandainya ini beda, seperti ini, nah itu baru kita buat sama panjang. Tapi kalau seandainya kedua-dua sisinya sama, singkat aja gitu. Seandainya ini 12, udah disingkat lagi, hapus aja nih. Gitu dia. Oke. Sedikit-sedikit. Nah, colornya udah mulai pakai ini kayaknya. Aduh. Width. Display tabs. Kita inline block katanya. Kita gunakannya ada inline flag, ada grid, table. Nah, jadi banyak nih. Dicoba-coba aja. Ada opacity 0,8. Opacity ya. Opacity. Oke, selesai. Berarti sebelah sini pula. Sebelah sini kita geser aja sini. Sip. Nah, sekarang mari kita tambahkan warna latar belakang yang berbeda untuk setiap tombol. Nah, sini ada ubah background color. Kita tambahkan. Nah, jadi kan sini kita punya BTN sendiri nih. Di sini. Nah, jadi ini sama semua nih bentuknya. Tapi seandainya mau nambahin masing-masing, kita tambahkan sendiri. Ada kelasnya. Kelas tadi kan punya kelas dia. Sini sync up katanya, sync up. Nah, jadi ini otomatis dia akan nambah. Sebenarnya nambah ke sini nanti jadinya. Nah, jadi tapi karena kita banyak tombol, udah kita selesaikan satu-satu. Nah, sini kita tambahkan background color. Color. Nah, oke. Jadi pas tuh, aduh, 23 9B 76. Nah, sync up, Facebook, background color. 3B5 98. Oke. Facebook dah, habis itu Twitter. Ya jangan lupa ya, perhatiin titik ini ya. Sini banyak keliru. Teman-teman saya yang beberapa yang udah bisa pun agak keliru dengan ini. Takut misal nanti dibuat dengan pagar. Ini beda pagar sama titik apa sih ya? Jadi di situ aja udah agak goyang dah. Jadi ya harus, intinya harus sering-sering ngulik-ngulik gitu, intinya ngulik-ngulik programnya itu, testing. Oke. Terakhir mari kita perbaiki layout tombolnya. Ini terapkan CSS berikut ke BTN wrapper. Nah, BTN wrappernya ini udah ada nggak? BTN belum ada, kita tambahkan BTN wrapper. Ditambahkan margin top. Margin top 20. Oh, bisa juga set. Gini aja lah kita buat.
20 px margin bottom 20 px juga ya. Oke. Dan di sini bisa kita singkat sebenarnya. Jadi seperti ini intinya. Margin aja 20 px dan 0 px. Bisa disingkat karena 0 kiri kanan kan nggak ada dibilangnya. Bisa disingkat seperti ini, tapi kita ikutin perintah mereka saja nih ya. Kita ikutin aja. Wrappernya sudah. Itu tambahkan P. BTN P pula. BTN wrapper. Kita copy aja nih. Ada P. Sip. Margin top juga. Margin top 10x. Itu margin bottom 10x. Itu terapkan CSS berikut ke Facebook. Monggo. Apa nih katanya? Facebook. Nih dia Facebook. Kita tambahkan apa nih? Margin right. Margin right. Kita tambahkan di sini 10 px. Nah, selesai. Oke, ada ketinggalan? Kayaknya enggak. Kita refresh saja. Ini kita bandingkan aja. Nah, jadi yang udah ada. Nah, jadi seperti ini. Nah, yang udah kita buat. Ini perbandingan. Oke. Selesai nih. Ada pertanyaan? Ini ada beda kan? Yang udah kita buat. Nah, itu dia. Oke. Ikutin aja nih perintahnya nih. Yang penting baca. Oke. Nah, ini ada beberapa kita buat apa? Tampilannya pakai box ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Gimana? Ada pertanyaan? Tunggu saya lihat muka kalian. Ya, Pak. Si Pevi Alpian itu APBN kepala ada. Apa no lah. Yakin saya kalian bisa. Oke ya, kita lanjut aja sedikit. Oke. Ikutin punya saya nih, bisa kalian kerjakan itu progress tuh. Oke. Nah, kita lanjut aja menyesuaikan layout. Nah, kita akan menyesuaikan layout ya. Kita buat sudut ini. Sekarang ini kan sudutnya mana ya? Sudutnya tadi. Nah, ini kan apa namanya? Runcing kan? Runcing kan? Runcing misalnya kotak itu. Nanti kita buat bulat jadinya itu. Bulat. Jadi intinya kita buat ini dan kita tengahkan dia. Kalau sini kan masih kiri nih, masih di sini. Nanti kita tengahkan di sini. Oke. Nah, sini dan kita akan gunakan hover. Hover ini waktu kita bawa mouse, itu dia apa? Ada warna itu. Oke, kita ikuti aja apa nih? Ikutin aja nih apa yang perintah dia nih. Nah, bila kursor menunjukkan suatu elemen, maka elemen tersebut berada dalam status hover. Pas kursor di situ. Jadi tuk terjadi. Dengan menampakkan selektor hover. Hovernya pakai ini ya, titik 2 tuh. Div titik 2 apa gitu. Kalau div ini, tandanya kalau ada kelas titik titik namanya apa BTN titik 2 hover itu. Jadi anaknya itu si hovernya itu nanti jadinya. Nah, apa nanti kita dicoba aja nih. Nah, di sini di kode Anda pastikan untuk tidak menempatkan spasi di kedua sisi. Jadi nggak usah pakai spasi nih.
Oke. Nah, ini yang border radius saya pakai tadi box tadi, border radius namanya. Nah, jadi 10 px. Nah, jadi di sini nih perhitungannya. 10 px. Seandainya kita buat lagi apa? 3 misalnya, nanti dia segini 3. Kecil lagi, nanti bulatannya tuh lebih kecil, lebih tajam gitu ya. Seandainya kita buat lagi 50 besar ini, jadi bulatannya tuh agak meluas itu jadinya. Jadi kita pelajarinya di situ aja, nanti uji coba aja nggak apa. Uji coba hancurin skripnya, error baru dilapor Pak kok error gitu. Jadi baru kita perbaiki gitu. Saya lebih suka yang skrip yang berusaha-rusak itu. Oke, ini teks Alex-nya, teks tengahnya maksudnya bisa di teks Alex left, center, dan right. Nah, di sini contohnya ya. Nah, di sini kita buat margins. Nah, margin 0 auto. Dan teks Alex-nya center. Nah, di sini kita menengahkan margin top. Yang kayak tadi saya jelaskan, ada elemen ya, kita sisi kiri, sisi kanan di rata kiri rata kanan kita buat. Nah, kayak sini ini teks Alex center top aja. Kita buka inline atau block. Tunggu sebentar, ada telepon. Hah? Orang tawarkan kerja. Dah gitu sana. Oke ya. Banyak kali nih. Saya kan masih statusnya pegawai di Jakarta nih. Jadi apa, mereka udah mendeteksi kapan waktu saya keluar itu di Jakarta seperti itu. Saya kalau ini kan udah mulai saya habis kontrak nih di kerjaan yang lama bulan 10. Ya bulan 11. Jadi mereka akan telepon kita tuh. Tanyaan, Pak Mirza udah ada kerja baru. Itulah tuh, programmer sangat dibutuhkan di sana. Walaupun mereka itu, jadi mereka telepon, ada masih apa? Udah habis kontrak nggak Pak? Oh tinggal 1 bulan lagi. Oh kerja di sini aja Pak. Itulah intinya, jadi programmer mudah, putus kontrak bisa kerja tempat lain tuh, gampang tuh. Makanya kalian saya harap bisa kerja, bisa jadi programmer ya. Programmer itu ya programmer, tetap buruh dia namanya. Nanti perjuangkan yang buruh kemarin tuh. RU apa itu namanya? Omnibus Law ya, perjuangkan itu karena buruh programmer itu tetap buruh gitu. Dia yang dibayar upah tetap namanya buruh. Nah, oke. Ada yang pergi demo kemarin? Kayaknya nggak ada. Ada Pak. Oh, ada. Kalau ada yang pergi demo kemarin, bagus. Pergi aja. Oke, kita lanjut aja nih. Nanti di ujungnya Asep nih. Nah, jadi kita bulatkan sudut tombol dulu. Nah, di sini. Tunggu ya, ini kita tunggu, saya keluarkan dulu. Nah, ini. Di mana tadi ya? Lupa saya. Kelihatan kan? Oke. Saya taruh di kiri tadi. Nah, ini.
Terapkan CSS berikut ke BTN. BTN di sini ya. Nah, sini kita tambahkan di bawah opacity ini. Oh, enggak ya. CSS saya betul-betul. Kita text alit. Oke, text alit center. Nah, di sini kita ubah opacity milik tombol untuk pada saat ditunjukkan kursor. Tambahkan terapkan CSS berikut ke BTN yang ditunjukkan kursor 0. Nah, jadi kita gunakan hover sini. Mana BTN sini. Nah, ikut aja BTN. Nah, jangan pakai spasi ya. Kita hover. Nah, gini dia. BTN hover. Di sini kita opacity 1. Terakhir mari kita sejajarkan semua teks dan tombol ke tengah dengan top wrapper. Top wrapper sini kita buat katanya di teks alitkan center. Save. Save. Selesai. Nah, ini kita copy aja perbandingan ya. Nah, di sini dia berubah nih, tapi yang lain nggak berubah kayaknya. Oh, kita lihat lagi, mungkin ada salah script. Mana dia? Nah, di sini kita lihat dulu apa bilangnya. Top wrapper. Text alit. Oh, salah. Itu yang P-nya saya buat nih. Yang top wrapper ini dia. Save, salah. Nah, sini. Yang lainnya sebenarnya bisa ikut juga sih sebenarnya. Kok nggak mau dah. N. Border radius. Border radius udah saya buat tadi. Sini belum nih. Salah nih. Sini si BTN ini kita buat border. Border radius 10 px. Ini 4 px. Nah, sedangkan itu top wrapper center. Kan ini top wrapper ini salah juga. Aduh. Oke, selesai nih. Nah, sini. Oke. Nah, kan udah tengah semua nih kan? Oke, udah tengah semua ya. Nah, di tengah. Oke, kita selesaikan ini lagi. Selesai nih. Nah, ini kan ada logonya nih. Logo. Nggak kelihatan ya itunya. Laser aja. Nah, ini. Ada Facebook logonya. Kita tambahkan ini nanti. Nah, di sini kita menggunakan form awesome. Awesome ini. Kita lihat skripnya nanti. Nah, sini. Oke, kita gunakan ini. Kita download dulu itunya. Nah, jadi seperti ini contohnya. Kita buat contoh seperti ini ya. Tadi contoh seperti ini. Nah, di sini. Ya, di sini kita buat contoh ulang aja. HTML. Kita simpan dulu. Contoh kita buat. Contoh.html. HTML. Nah, testing. Nah, di sini di headernya kita panggil si awesome tadi nih. Kita download aja. Google loh. Font awesome. Nah, ini linknya.
Kalau yang mau belajar model seperti ini nggak masalah ya. Kita cari aja itunya, skripnya. Atau tinggal di copy paste aja nggak apa juga. Lama nih. Oh, mana ya itunya, skripnya lupa saya. Oh. Yang online-nya mana ya? Saya lupa kemarin linknya. Link online. Oh, udahlah kita pakai ini aja nih. Saya lupa di mana linknya nih. Ini ada linknya sendiri ya. Websitenya ini. Nah ini, jadi websitenya ini aja kita pakai nanti. Website Max ini. Saya lupa di mana itunya. Tapi ya sudah kita buat aja. Contoh aja. Ini link. Nanti kalau itu ikutin aja tuh. Ini seperti ini contohnya. Oke, kita localhost. Oh, copy aja nih. Contoh.html. Nah, ini kan belum ada nih. Jadi kita tampilkan si dia nih, span kita buat. Ini kita buat span. Ada kelas kelas FA Facebook. Itu ada Twitter ya, lagi FA Twitter namanya. Kita refresh. Nah, ada dia nih. Oke. Nah, jadi kita ngambil punya si dia itu gitu. Ada logonya nih. Jadi kita nggak perlu download lagi. Ada tinggal pakai ini aja langsung otomatis kita langsung ngambil di sininya nih. Si dia, punya dia yang online. Tapi nanti kalau yang offline bisa juga. Yang mau kerja di offline kan bisa. Kita tes. Nggak apa. Lanjut aja dulu. Oke, ini contoh soalnya. Oke, contoh soal. Saya keluarkan dulu. Ini saya geser sini dulu. Oke, ini keluarkan. Contoh keluarkan. Nah, tadi ada itulah ambil ini dulu. Ini copy ya, saya copy punya tadi ditaruh di indeks. Ini saya taruh di sini. Aduh, mana sih? Nah, ini. Kita copy yang tadi ini, si Max ini kita pakai di sini. CSS sudah. Setelah itu kita dapat menggunakan font awesome. Ini ada pakai kelas span ya. Kita gunakan span di dalam Facebook. Mana Facebook tadi? Nah, ini span di sini kita buat. Ini span tab. Kelas FA Facebook, FA strip Facebook. Nah, contoh aja satu. Itu Twitternya satu lagi. Ini copy aja lah kalau enggak span ini.
nggak usah lah, biar bingung lah nanti. Span kelasnya FA Twitter. Udah, save. Udah. Berarti tambahkan terapkan CSS berikut ke FA margin right 5 katanya. Jadi keren. Tunggu ya. Sini kita tambahkan lagi nih. Katanya ada tambahkan FA katanya. Jadi ada kelas FA gini. Nah, FA tambahkan margin katanya. Margin right 5 px. Nah, gini. Oke, keluar. Ini yang contoh terakhir, kita refresh. Nah, ini. Oke, sudah ada ya. Sudah ada tombol ini. Si FA-nya nih. Oke. Sudah ada perbedaan. Oh ya, kalau seandainya refresh-nya itu nggak mau, dia nggak membaca, tekan Ctrl F5 untuk merefresh-nya. Ctrl F5. Ya, otomatis akan ini. Dia kadang-kadang tertahan dia gitu di itunya CSS-nya. Oke, selesai. Nah, ini ada layout header. Kita buatkan seperti ini, ada header left dan header right. Kita buat di header nanti. Jadi di atas ini ada apa namanya? Ada headernya. Oke, lanjut aja. Opacity. Nah, nanti ada RGBA namanya. Di sini ada kita pelajari sedikit. Menerapkan properties opacity. Save. Oh, yang tadi udah saya tunjukkan nggak ya? Yang gambarnya agak jadi ini. Jadi kan agak ini ya, kotak ada kan? Ininya. Nah, kalau saya inspect elemen, ini ada kotaknya, CBTN ini. Radiusnya ini 4 saya buat. Seandainya saya buat 10. Ini kotak ini perhatiin ya. Nah, jadi agak tumpul lah. Jadi seandainya jadi kalau saya turunin, kalau saya besarin lagi, ya tumpulnya seperti itu jadi. Oke? Terlihat kan? Nah, jadi fungsinya itu. Jadi kalau mau mempercantik suatu itu ya bisa seperti itu aja. Kemarin saya lihat ada apa yang hacking ini ya, hacking DPR ah. Itu cek tuh, mana ada bisa dia hacking. Dia lewat sini aja nih hacking nih. Saya pun bisa tuh. DPR.go ID. Ini mainnya di HTML nih. Ada lambat nih. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini diganti aja nih di sini. Apa bilang? Dewan Perwakilan apa? Dewan apa? Pengkhianat. 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 Nah, gini aja. Ini apa nih? Ini gini aja nih. Ini bisa diubah nih HTML. Jadi nggak usah percaya tuh, nggak susah kita masuk ke apa ini bisa kita buat ya rakyat Mubudia. Tekumar. Udah gitu aja. Bisa gitu. Kita buah kan nggak masalah ada. Oke. Udah itu susah kita jebol yang ada Go ID. Soalnya ya security-nya tuh tinggi. Kalau kita ngeping ke Google ini, ke Go ID ini, IP kalian akan terdetek dan kalian akan dicari sama cyber. Jadi jangan coba-coba untuk ngeping aja udah akan kalian dicari. Itu nggak usah bongkar masa lalu. Saya pernah juga dulu. Jadi kita dicari. Otomatis jangan coba-coba. Oke?
ngeping aja tuh ditanya nanti di telepon kita. Ngapain kamu? Nah, itu. Oh, enggak. Diam aja itu. Oke, kita lanjut. Sip. Nah, ini kita menggunakan layout tadi. Kita menggunakan opacity udah tadi. RGBA nanti saya jelaskan. Nah, di sini. Untuk mengetahui tentang RGBA, pernah dengar RGB? Pernah dengar RGB? Halo? Tidur ya? Pernah, Pak. Apa itu RGB? Red, green, blue. Oh, yes, udah ada di sini kan? Oke, itu adalah penamaan warna ya. Sebenarnya sama dengan kayak hexadesimal juga, tapi hexadesimal udah di jadi kayak gini RGB ini 7, ini sama dengan nilainya seperti ini. Tapi ada tambah ada alpha namanya. Nah, di sini ada tambahan sini jelaskan. Seandainya saya pakai RGBA, transparansinya itu cuma di belakang aja. Oh, tunggu ya, saya Nah, di sini. Nah, di sini. Seandainya saya pakai RGBA, ada alpha-nya nih. Ini nanti transparansi namanya. Nah, dia di belakang aja nanti di opacity-nya tuh. Sedangkan kalau kita menggunakan opacity gini, dia dengan si tulisannya ini di itunya terhidden ya. Nah, jadi seluruh yang ada si ininya. Nah, jadi kita gunakan RGBA nanti sebentar lagi kita tes. Nah, di sini ada kan. Oke nih. Sip. Kita gunakan ini. Nah, aduh. Bagaimana semua nih? Aduh, mouse nih. Nah, sini kita tambahkan CSS berikut ke tag header-nya. Jadi si header tadi ini kan udah kita nggak gunakan tadi nih si header ini. Sekarang kita tambahkan. Nah, di sini ini kita sudah gunakan si header. Masukkan dalam header ini. Oh. Sekarang di sini kayaknya udah nggak diterapkan. Nah, udah saya ada tambahan sedikit di header ini. Kita tambahkan div container. Kayaknya nggak ada di sini nih. Ini ada div header left namanya. Hop. Ini ada img namanya. Kok nggak ada ya gambarnya? Oh, di sini. Oke, salah tadi. Di sini kita tambahkan ini ya. Ini tambahkan kontainer ya katanya. Kontainer. Ada header left. Kita tambahkan image-nya dengan class logo. Class logo. Nah, URL-nya ini kita main logo. Main logo ini kita gunakan si ini. Main logo ini dia. Oke, program ini kita gunakan. Sini kelasnya kita gunakan si images main logo .png. Oke. Dah. Jadi kita terapkan
Kita terapkan CSS-nya pula. Ini udah di tag header-nya ini. Kita tambah ke bawah aja. Header ya, jangan salah. Header tok, nggak ada pakai kelas dah. Height 65 px. Width 100%. Ini kita pakai 100%. Background-nya. Nah, background color-nya kita menggunakan RGBA. Save. Sini katanya 34, 49, 52, 0,9 transparansinya nih. Save. Terus itu kita tambahkan logo. Tadi kan ada kelas logo. Si kelas logo ini. Nah, nih image-nya kita buatkan logo. Nah, sini ada width 124 px, margin top 20 px. Oke, selesai ya. Oke, kita coba. Ini saya copy aja, saya pastekan di sini. Nah, kelihatan kan? Ada tambahan sesuatu di atasnya. Oke. Oke, nah. Oh ya, coba lihat fotonya dulu. Saya mau record sedikit. Biar ada ini. Oh. Sebentar. Oh. Tunggu ya. Nah, coba saya ini Irwanda, coba Nur Halimah, Yunika. Saya perlu dokumentasi. Oke, simpan ya. Nur Halimah sama Irwanda belum nih? Oke, saya simpan. Dah. Jumat 6. Gimana nih? Ini udah selesai itunya. Kita sambung. Atau ini udah jam 11. Sambung dikit lagi. Kita buat tautan. Ini tinggal sedikit lagi di headernya. Habis itu nanti kita berhenti aja. Soalnya ini ada contoh soal sampai berapa sini. Ada 17. Yang udah jalan 7 nih. Kita lanjut aja dulu ya sedikit dah. Aku nggak kejar nih. Nah, kita membuat tautan login. Nah, tadi kan kita buat sini. Nah, kita tambahkan si login ini. Oke. Login. Nah. Nah, sini katanya kita akan di bawah header left. Nah, ini kita tambahkan div baru, div header right. Right tab. Dah di dalam ini. Di dalam header right ini kita tambahkan tag R. Tab. Nah, di sini kita dengan belum Bapak share screen. Oh, belum nih? Belum Pak. Tunggu share screen kayaknya udah nih. Nah, ini kelihatan.
Udah, Pak. Oke. Nah, di sini ada tambahan tadi. Ya, di sini katanya. Dia di sini tambahkan kelas header. Kelas login katanya. Nah, di sini di A ini tambahkan kelas login. Oke, di dalam ini tulisannya login, log dan in. Login. Ini aja. Oke. Di sini stylenya kita buat si header nih. Kita tambahkan header left. Header left udah ada belum? Belum ya, belum ada header lagi. Oke, kita tambahkan. Nah, header kayak kelas ya. Header left-nya ini sebelah kiri. Nah, kita gunakan si float. Dan si sini header nih. Header left. Ini kayak sini katanya. Nah, sini ada header right. Header right HT. Float. Right. Nah, sini ada disuruhnya background ya. Background color pakai si RGBA. Nah, sini 255. Nah, transparansinya 0,3. Sip. Oke. Nah, di sini suruh katakan ditambahkan hover. Hover kan kayak mana tadi cara hover? Kita tambahkan aja si hover ini si header right HT ya. Oke, sini tambahkan hover. Nah, sini tambahkan backgroundnya RGBA juga. RGBA 255,255,255,0,5. Nah, jadi ada perbedaan sedikit lah. Nanti akan terasa memang kalau ada perbedaan. Oke, kita save, udah selesai, kita refresh. Nah, jadi ada hovernya kan? Oke, kelihatan kan? Waktu saya jalankan di sini ada hovernya nih. Oke. Sebelumnya belum ada login. Nah, jadi setelah ini kita percantik dia, cantik si tombol ini. Oke, mana tadi? Nah, selesai. Nah, menyempurnakan tautan login. Tadi kan jelek tadi. Nah, jadi kita tampilkan seperti ini. Kita menambahkan animasi beberapa, apalagi transition ya. Nah, sini ada transition. Kita menggunakan all aja semua nanti. Dengan menggunakan hover. Nah, di sini kita lens height. Ya, tadi kan kita spacing lens spacing apa tadi? Ya, tadi ke samping kan. Nah, jadi ini si line ini ya jarak tingginya itu. Banyak sebenarnya ya, pelajari aja bahasa Inggris sedikit aja nih. Nah, di sini kita contoh yang belum, yang kita menggunakan height aja. Jadi si ini nggak akan menengah dah. Jadi kalau mau menengah kita samakan si height sama si line ini. Jadi otomatis dia akan menengah itu. Nah, jadi kayak tadi nih, kalau kita nggak pakai, ini ada elemen inline, ini kita pakai block. Waktu dia klik ini ya otomatis kita bawa sini baru bisa klik. Tapi kalau seandainya sini di sisi ini baru bisa kita klik, bisa mana. Jadi yang punya inline tadi kan, si A ini kan bawaannya si inline. Jadi kita ganti ke block itu jadinya. Nanti kita rubah ininya. Nah, di sini ada contohnya. Oh. Ini 9 ini kita geser aja. Sip. Oke, kelihatan kan? Oh. Ini. Oke, kita akan mengubah beberapa sedikit ininya.
Sini dikatakan di style ya. Tag A di dalam header right. Nah, jadi kita tambahkan nih header right ini kita ubah sedikit. Oh enggak, ini sudah tambah nih. Sudah terapkan katanya. Sini header right. Tuan. Ini A ya. Mbak Gigi. Udah habis. Ya. Tunggu ya, Abi ngajar dulu ya. Oke. Header right ini kita gunakan, sini kita katakan line height. Nah, jadi sudah kita menggunakan beberapa formula yang baru, line height. Nah, otomatis ada nih. Gunakan 65 px. Habis itu padding left. Oke, kita gunakan padding left 25 px dan padding right. Ini gunakan 25 px juga. Oke. Nah, di sini katakan di color katanya, color warna sudah warna putih lagi. Oke. Habis itu di sini ubah tag A ke elemen tingkat blok. Nah, jadi kita harus rubah display-nya ke blok. Jadi kita tambahkan ini display blok. Oke, otomatis ada ya. Kita rubah ke blok. Nah, di sini apa lagi nih? Terapkan header durasi transition. Kita menggunakan transition juga tadi. Tadi kan sudah saya tampilkan transitionnya di header right katanya. Header right. Jadi header right di sini. Di sini kita tambahkan transition. Nah, dia otomatis ada nih transitionnya. Kita menggunakan all semua. Tapi menggunakan detiknya 0,5 detik, 0,5 second. Oke. Detik ya. Oke, selesai. Kita uji coba. Uji coba lagi, kita jalankan. Oke, selesai ya. Ini sudah kalau seandainya saya nggak buat si display block ini, saya matiin dulu. Matiin, saya uji coba. Nah, jadi pas kita bawa sini, ini cover apa namanya sih, kursornya ini enggak berubah jadi tangan. Nah, jadi pas sebenarnya harus kita bawa ke tulisan dulu. Seandainya kita buat si display block, otomatis seluruhnya gitu. Jadi pas bawa sini, langsung otomatis di mana aja boleh. Jadi pas di overnya di sini. Sip. Slow. Udah ada bayangan? Ini kopi loh. Ini udah cantik nih. Tinggal tambah bawah lagi nanti. Tugasnya ya ini nanti kita buat. Nanti saya kasih skripnya, kalian ulik aja sendiri gimana bagusnya. Oke lah, kita lanjut ya. Nanti 11.30 oke, berhenti aja nih. 11.30. 9 sampai 10. Nah, sini heading apa nih katanya? Ini heading udah. Jadi ini udah masuk ke layout daftar kayak di mainnya, di tengah-tengahnya udah kita masukkan gambar. Nanti kita di lesson wrapper katanya. Jadi kita main, berarti ini sudah selesai. Sini sudah selesai. Jadi kita mainnya di sini lesson wrapper. Ada 2 lagi yang belum. 1 dan 2. Oke, jadi setelah ini kita masuk ke sini. Ini selesai. Ini selesai semua nih. Oke, tinggal main di sini. Sini ya, dalam ini. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kita akan menggunakan font wake ya. Font wake ada normal, ada bold. Nah, bold itu kan hitam apa tuh? Kan ada rokok bold tuh biasanya.
hitam tuh. Ya, normal, ya tulisannya biasa aja. Jadi ketebalannya bisa di setel-setel. Nah, sini sudah suruh ngoding lagi kita. Ngoding. Nah, oke, mari kita mulai dengan HTML untuk daftar pelajaran. Nah, dalam ini suruh katanya di dalam lesson wrapper tambahkan tag div. Nah, disuruh tambah div class lagi, div class. Div container tab. Nah, di dalam div itu dalam container lesson tambahkan 2 div lagi. Nah, sini tambahkan div lagi. Heading tab. Kenapa tab? Saya hancur lagi. Div lesson. Hah? Oh, masih. Hah? Hah? Ada tikus. Dalam air mana? Tunggu ya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Ada tikus. Allah Akbar. Oke. Sudah? Ini kita lanjut aja ya, sekali lagi ya. Habis ini selesai nih. Nah, di dalam header tadi tambahkan 2 tadi, selesai. Di dalam heading ini katanya tambahkan tag H2. Nah, sini kita bilang cari tahu dari
Mana Anda mau mulai? Ya dah. Nah, ini udah. Saya tambahkan ini selesai sebelah sini. Saya tambahkan sebelah sini. Nah sini tambahkan proses berikut. Nah, jadi untuk si HTML udah selesai di sini. Nanti kita pelajari yang lain-lain. Kita masuk ke CSS. Sini terapkan. Nah, terapkan itu bahasanya ya tambahkan itu. Lesson wrapper. Betul nggak bahasanya? Lesson wrapper. Nah, ini copy aja kalau nggak ada takut bahasanya itu. Udah oke, sama. Di sini kita hack katanya 500 px. Heading bottom 80 px. Background. Oke, tambahkan si 7F 7F F7 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 set. Nah sini suruh tambahkan lagi heading, katanya heading terapkan juga, berarti belum ada heading. Padding top 60px. Padding bottom 30px. Oke, ini hampir Jumat. Buru-buru aja. 5F 5D 60. Oke. Berarti katanya lagi di sini suruh di headingnya apa nih? Headingnya di heading H2 jadi tambahkan. Sini ada berarti suruh terapkan. Jadi kita buatkan lagi heading H2. Nah, sini kita font weight. Oke, weight ini normal katanya. Save. Selesai. Dah, sini aja. Kita refresh. Ini udah berapa nih? Tes lagi. Nah, sini dia. Ini baru awal nih. Kalau kita bold ya, kita buat bold namanya. Kalau ini hitam tuh jadinya. Nah, hitam. Oke. Oke, normal aja, selesai nih. Oke. Jadi besok ini ya, kita masuk ke sini ke selesai 10. Senin kita mulai aja. Ini lagi. Oke lah, ini aja berarti. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Aduh. Gimana? Muka kalian nampak nih? Saya ini screenshot. Ini deh. Hah? Oke, kalau nggak ada, udah kita tutup aja sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti di grup aja. Oke, banyak masih nih. Ini ada beberapa lagi. Ini kita mulai nanti kita buat seperti ini. Ya, kita buat seperti ini nanti banyak nih. Oh, lumayan sih. Nanti ada gambaran kita taruh di tengah. Atau saya kirim ke tempat kalian. Kirim. Nah, lihat kursor nanti kita bisa ke pakai pointer, ada defaultnya, ada teks ya. Kalau kita bawa ke sini otomatis dia tulisannya. Jadi kan sekarang ini kursornya itu default ini point, dia kayak ada gambar tangan gitu. Tapi kalau seandainya kita mau buat kursornya warna teks, nanti otomatis kayak itu. Semuanya bisa dimanipulasi nih.
si HTML nih. Oke, ini nanti pas kita klik nanti otomatis otomatis bisa kayak apa? Kayak menekan ya, ada itunya. Jadi banyak nih nanti. Oke, nah jadi pas ditekan otomatis seperti itu. Nah, oke, selesai. Sini kita mulai lagi. Saya stop screen. Oke lah sampai kalau ada pertanyaan lain di grup aja. Ini apa gini chatnya? Pagar kemana? Apa kalau ini ya arahnya masih pagar aja masih nggak ada kemana-mana, masih di tempat ya. Kalau ini saya uji coba nih pas klik nggak ada kemana-mana, masih dia ada pagar nih, nggak kemana-mana, cuman itu aja sih, belum ada kemana-mana. Tapi kalau mau diklik ini otomatis bisa ke href-nya mau kemana itu, Google bisa gitu. Oke, masih otomatis. Oke, selesai ya. Ada pertanyaan enggak? Kok dia mulai nih? Udah bisa semua ya. Masa pusing-pusing lah. Oke, kasih nampak muka dulu, saya screenshot lagi nih, biar taruh di cover YouTube nanti. Oke, Diana, nggak nampak? Zikrullah. Oke, 1, 2, 3. Oke lah, terima kasih semuanya yang udah mau mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.